Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor ini menarik perhatian publik. Terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri Persero, Beni Cokro Saputro, divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Kamis kemarin. Dengan kata lain, Beni Cokro Saputro lolos dari hukuman mati yang merupakan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri tersebut, negara mengalami kerugian hingga 22,7 triliun rupiah. Perbuatan Beni Cokro dan kawan-kawan ini membuat mereka memperkaya diri sendiri mencapai triliunan rupiah. Kasus korupsi PT Asabri ini menjadi kasus korupsi terbesar kedua yang pernah terjadi di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor beralasan Beni saat ini sedang menjalani masa pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut saat Beni menjalani persidangan terkait kasus Jiwasraya. Lantas, apa yang dimaksud dengan putusan nihil dalam pengadilan? Lalu, sudah tepatkah putusan nihil tersebut untuk Beni Cokro Saputro? Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya kita memang sangat awam ya pemirsa dengan istilah pidana nihil, tapi intinya sederhananya Beni Cokro yang melakukan perbuatan korupsi kedua terbesar di Indonesia lolos dari hukuman mati, di mana jaksa sudah mendakwai dengan hukuman mati, tapi ternyata hakim tidak mengindahkan tersebut dengan keputusannya bahwa ia dihukum seumur hidup pemirsa. Itu yang kemudian akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kok bisa ya? Itu yang nanti akan saya tanyakan saat ini di studio TV One. Pak Kudri Sitompul sudah bersama dengan saya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Saya juga telah tersambung ya Pak ya, ini dengan Kapus Penkum Kejagung Bapak Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat malam Pak Kapus Penkum, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik Pak, saya bisa mendengar dengan jelas. Pak, bagaimana tanggapan Kejagung dengan keputusan hakim saat ini? Tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak dikabulkan, tapi dengan memutus vonis nihil di sini. Ada beberapa argumentasinya, jaksa tidak bisa membuktikan, korupsi dilakukan dalam kondisi negara masih aman. Bagaimana tanggapan Kejagung? Begini, yang pertama kami selaku penuntut umum menghormati putusan hakim ya. Itu yang pertama. Yang kemudian tadi ada mispersepsi bahwa kalau kita lihat dari putusan hakim itu terbukti secara hukum, tetapi terganjal dengan pasal 67 KUHP, ya kan? Nah, itu menurut pandangan daripada majelis hakim yang mengadili. Akan tetapi kami secara langsung menyatakan bahwa itu tidak adil. Karena apa? Ada beberapa kemungkinan yang kita khawatirkan ketika walaupun sudah perkara pertama sudah ingkrah, yaitu perkaranya AJS ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukan satu upaya hukum luar biasa berupa PK. Nah, kalau itu dilakukan ke depan, ternyata diterima oleh hakimnya bisa membebaskan yang bersangkutan, alangkah merugikannya negara ini gitu loh. Mereka tidak akan dihukum dari dua perkara yang ada. Nah, itu dasar pertimbangan yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas hakim di sini dalam perspektif undang-undang telah melanggar pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada batasan nihil dalam Undang-Undang Korupsi dalam hukum daripada terdakwa. Sementara mereka terbukti melakukan satu tindak pidana. Ya. Yang ketiga, bahwa Beni Cokro ini melakukan suatu tindak pidana bukan hanya satu kali. Kita mendakwakannya sudah 2 kali dengan kerugian yang sangat luar biasa fantastik, hampir 40 triliun. Dan ini merupakan suatu kerugian terbesar yang dialami oleh negara dan masyarakat. Sehingga sudah barang tentu tuntutan kami harus diterima seperti itu. Demi apa? Demi negara, masyarakat, dan semua yang demi penegakan hukum yang lebih bagus ke depan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, saya tuh masih penasaran karena saya jadi tertawa sendiri ketika ada argumentasi bahwa tidak dihukum berat dengan hukuman mati karena korupsi dilakukan dalam situasi negara yang sedang aman. Memang kalau aman, kejahatannya berkurang. Memang kalau kondisi negara tidak aman, baru boleh dihukum seberat-beratnya. Ini seperti apa tanggapan dari Kejagung? Justru itu yang kami pertanyakan, ya itu yang kami perdebatkan. Itu yang menjadi dalil kami ke depan, ya bahwa dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh Beni Cokro tidak saja merugikan negara secara umum, tapi merugikan masyarakat secara luas. Dalam hari ini adalah orang-orang yang menjadi nasabah dari tadi Asabri dan
Jiwasraya itu sendiri. Harusnya hakim berpikir kumulatif, bukan case per case. Karena yang kita tuntut kenapa harus hukuman mati? Karena hukuman itu adalah hukuman kumulatif dari hukuman yang sebelumnya. Tidak ada lagi hukuman seumur hidup yang lebih tinggi, sehingga hukuman yang harus patut diberikan kepada Beni Cokro itu adalah hukuman mati. Baik, Pak Ketut Sumedana ditahan dulu karena di sini saya untuk pakar pidana saya mau tanya kepada Pak Kudri. Pak Kudri, sebenarnya pidana nihil ini samakah dengan tidak menjatuhkan pidana ketika hukuman untuk kasus Asabri justru mengacu kepada hukuman dia terdahulu, kasus Jiwasraya? Berarti yang Asabri tidak diperhitungkan atau bagaimana? Ya, karena terbukti tentu harus ada putusan hukuman pidananya. Cuman hukuman pidana itu kan menurut pasal 10 KUHP itu ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nah, hukuman pokok itu berupa penjara, kurungan dan seterusnya gitu. Nah, yang jadi soal itu yang dibilang putusan nihil itu dibilang putusan pidana pokoknya tidak ada, tapi putusan lainnya ada. Nah, tadi Pak Ketut itu sudah menyinggung pasal 67 yang mungkin itu akan dijadikan acuan hakim. Tapi menurut saya hakim itu tidak tepat juga. Karena pasal 67 itu apakah untuk tindak pidana tunggal atau dia residif. Ini kan kita karena kalau kita bilang menurut pasal 67 itu kan tidak boleh orang dihukum selebih lainnya kalau dia dihukum mati atau seumur hidup, ya. Nah, ketentuan ini apakah hanya khusus untuk tindak pidana yang tunggal atau dia pengulangan residif? Nah, dalam doktrinnya ya kan, residif itu kalau orang melakukan residif dia harus dihukum lebih berat dari hukuman yang terdahulu. Betul. Nah, sekarang kalau kita pakai logika, pakai doktrin hukum pidana itu bahwa karena Beni Cokro itu dalam perkara yang lain sudah diputus seumur hidup. Baik. Nah, putusan yang untuk residif mestinya lebih berat dari hukuman seumur hidup, yaitu hukuman mati. Baik. Nah, jadi itu kan masih menjadi perdebatan apakah yang masih ini kan menurut saya ini kan pendapat saya, tapi mungkin hakim punya pendapat. Baik. Tapi secara umum orang menyatakan itu pasal 67 itu dia tuh tidak boleh ada misalnya hukuman subsidiarnya lagi nggak ada lagi gitu. Itu yang mungkin yang kita maksudkan. Nah, tadi yang seperti dikatakan Pak Ketut itu bahwa kemungkinan saja kalau misalnya dalam perkara yang satunya ya dia melakukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa misalnya dia bisa dihukum misalnya 20 tahun. Jadi dia kan ini gitu loh. Nah, jadi ini kan yang kalau dikatakan oleh Pak Ketut itu bahwa tidak adil memang karena begini. Asabri ini kan adalah nasabahnya itu kan adalah prajurit ya, prajurit TNI dan polisi ya kan, untuk kesejahteraan untuk kesejahteraan hari tuanya mereka. Betul, gitu loh. Terus ini yang dikorup itu kan gitu. Luar biasa. Dan, satu lagi ini kan karena yang bersangkutan dia melakukan pidana yang mega korupsi juga. Baik, Kemudian komentar saya yang seperti Pak Ketut yang bertentangan itu karena ini menunjuk pasal 2. Pasal 2 itu minimumnya ada 4 tahun. Ya, dia. Nah, sekarang karena undang-undang korupsi ini adalah lex specialis, sedangkan KUHP itu ketentuan umum, lex generalis, dia bisa menyampingkan gitu loh. Jadi menurut pendapat saya begitu. Oke, Pak Ketut, apa yang akan dilakukan oleh Kejagung? Akan melakukan langkah banding kan atau seperti apa? Saya sependapat betul dengan narasumber tadi itu ya. Tadi sudah pas penjelasannya ya. Saya tambahkan lagi. Sudah pasti Mbak, kita harus banding. Karena apa? Ini demi masyarakat, demi negara, dan demi kita semua. Ini kalau misalnya tadi misalnya hukuman tidak diberikan atau di PK, seandainya ini masih ada upaya hukum luar biasa mereka diterima, hukum yang kedua adalah nihil. Nah, ini bisa berbahaya bagi penegakan hukum ke depan. Betul. Ini harus kita pegang bersama. Harusnya di dalam putusan itu ada catatan ketika nanti ada upaya hukum yang bisa menggugurkan hukuman pertama. Nah, kalau misalnya perkara itu mohon maaf kedua-duanya menjadi bahan suatu pertimbangan. Tapi tadi sudah dijelaskan sama Profesor bahwa di dalam pasal 67 tidak dijelaskan secara tegas apakah perkara tersebut, apakah pasal tersebut mengacu kepada beberapa case atau hanya satu kasus saja. Ya, nah, ini tidak tegas, sehingga ini menjadikan bahan celah kita untuk masuk nanti ke depannya menjadi bahan untuk upaya hukum banding. Baik, nanti sesaat lagi Pak Ketut saya mau tanya, karena kekhawatiran terbesar ketika ada vonis nihil ini, Beni Cokro masih punya celah untuk melakukan langkah hukum lainnya.
Mungkinkah kemudian ia bisa terbebas dari jerat hukum mengingat dia sudah merugikan negara untuk kasus Asabri? Ya, ini luar biasa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Boyamin dari Koordinator Maki di sini. Apa tanggapan dari Maki sendiri? Mengingat kalau dari Kejaksaan Agung akan banding, kalau dari Maki akan mengawal kasus ini hingga seperti apa? Sudah pasti, pertanyaannya sederhana adalah kalau dalam Jiwasraya tiba-tiba dapat gerasi atau mengajukan PK kemudian dikurangi jadi 20 tahun, terus nanti dapat remisi, dapat apa segala macam, ya bisa-bisa menjalani hanya maksimal 10 tahun. Nah, sementara untuk Asabri jadi nihil, tidak bisa lagi. Mestinya hakim kalau memahami rasa keadilan dan dia paham yang dilakukan adalah melakukan putusan bersyarat, penjara bersyarat. Jadi dihukum seumur hidup dengan syarat tidak perlu dijalani apabila hukuman Jiwasraya tidak ada pengurangan. Nah, kalau Jiwasraya itu tidak ada pengurangan seumur hidup, ya sudah, putusan Asabri ini tidak perlu dihidupkan atau dianggap mati suri, kan itu. Jadi itu yang mestinya bisa dilakukan oleh hakim. Seperti penjara bersyarat itu kan percobaan itu juga begitu. Pencemaran nama baik misalnya, kayak kemarin yang yang pencemaran anaknya Ahok itu kan di penjara 6 bulan dengan catatan tidak perlu dijalani apabila dalam setahun tidak melakukan tindak pidana. Apa sih susahnya hakim melakukan itu? Maka saya dukung itu kejaksaan banding itu. Baik. Pak Kapus Penkum, ini bagaimana kalau untuk kasus Jiwasraya ini ada ya upaya untuk atau mungkin memang mendapatkan masa pengurangan hukuman tahanan, tiba-tiba kemudian jadi 10 tahun, 7 tahun atau mungkin 5 tahun. Ini korupsinya udah puluhan triliun, Pak. Seperti apa? Oke. Untuk itu kami berpendapat bahwa putusan yang diberikan kemarin itu di samping tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mutlak, juga tidak menimbulkan kepastian hukum ketika mereka masih mempunyai upaya hukum luar biasa seperti bagaimana disampaikan oleh Pak Bujati. Nah, ini yang menjadi fatal. Harusnya tadi ada syarat-syarat khusus ketika diputus nihil, karena putusan yang nihil seperti ini putusan yang langka ini, sehingga perlu kita uji coba lagi ke tingkat banding. Itu loh. Jangan berpatokan secara letterlek terhadap pasal 67, karena itu pun masih menjadi debatable. Karena pasal 67 tidak mengisyaratkan bahwa apakah perkara tersebut adalah perkara lanjutan atau beberapa perkara atau hanya satu perkara. Ini belum dijelaskan secara tegas. Baik. Itu loh. Untuk itu kami uji lebih jauh secara undang-undang, secara kewenangan, dan secara yang paling penting adalah bagaimana tuntutan kami diterima. Oke, gitu, Pak. Baik. Pak Kudri, ini mungkin memang tidak terjadi apa yang dikhawatirkan Mas Boyamin. Kalau ada upaya untuk pengurangan, mungkin memang bisa mendapatkan hukuman pengurangan untuk kasus Jiwasraya, ya sudah, di Asabri lupakan. Oh, di atas kertas itu mungkin itu, ya, itu mungkin aja, ya. Tapi kan itu hakim agung ya, Mahkamah Agung itu kan nanti dia harus sebagai puncak peradilan itu dia harus supaya tidak terjadi kesenjangan hukum itu dia harus. Tetapi di luar itu saya sih tetap saya tetap seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa pasal 67 itu selain tidak jelas itu bisa dikesampingkan karena ini tindak pidana khusus. Baik. Ya. Terus kalau kita pakai doktrin hukum pidana, kalau pengulangan residif maka yang diulang itu harus lebih berat daripada hukuman yang sebelumnya Baik. gitu loh. Nah, kalau misalnya seperti bersyarat itu, jadi artinya kan nggak ada artinya teorinya hukum residif itu. Dan ini kan politik hukum pemidanaan korupsi itu kan harus kita jangan diperlemah dengan cara seperti ini. Baik, Pak Kudri terima kasih banyak, Pak Kapus Penkum Kejagung, Pak Ketut Sumedana terima kasih, Mas Boyamin terima kasih. Kita kawal ini bagaimana kasus ini, bagaimanapun juga hukuman sangat berat harus dijatuhi oleh koruptor Indonesia, apalagi ini adalah kasus kedua terbesar di Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.